hanya masuk laci saja, tidak dipelajari atau dibikin sebagai dasar untuk membuat kebijakan baru di dalam pemerintahan. Jadi ini kita memang perlu meningkatkan mutu research kita. Iya, betul itu Pak Chandra. Saya juga ikut itu, melihat itu di YouTube ya, tapi saya nggak ikut langsung. Di YouTube Ibu Stella itu. Bu Stella itu antara lain menghimbau supaya swasta juga ikut lebih menggalakkan kegiatan riset. Sukar ini kalau swasta ini untuk pengembangan riset industri. Karena kita di Indonesia ini pasar, ya, bukan produsennya. Mobil-mobil itu yang melaksanakan riset apa segalanya di negaranya sana. Kita di sini, bos-bos kita di sini, ya boleh dikatakan lebih banyak untuk menjual ya, mengelolanya. Ya produk-produk mereka nggak adakan riset, malah ya mereka sembunyikan itu kan riset itu rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, ini ada topik yang kelihatannya berat ya, metode riset yang tidak pernah berhasil di Indonesia. Nah, ini menarik, tapi kita akan bahas dengan gaya populer, bukan dengan gaya akademis. Untuk itu sudah hadir di studio kita, biasa Dr. Waziri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, ya, pernah jadi ketua ICMI USA dan lain-lain. Dan juga ini Profesor Emirullah, Chandra Emirullah, ya, sahabat nama saya, yang pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia, master dari Harvard, PhD dari University of Southern California, Los Angeles, dan sama-sama seperti saya mantan pensiunan Kementerian Keuangan RI. Nah ini kalau kita berbicara mengenai riset, ini bertiga ini pas sekali. Assalamualaikum Pak Waziri. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Gimana Pak Waziri? Kita mulai dari mana ini? Metode riset yang tidak pernah berhasil. Kenapa? Pak, setelah pengalaman kita ini bertahun-tahun, Indonesia merdeka hampir 80 tahun. Oke. Universitas di Indonesia puluhan tahun. Para ahli Indonesia, sebahagian para ahli Indonesia puluhan tahun juga. Dan semua pelajaran dan semua strategi-strategi dalam bangsa ini menurut bangsa lain. Bangsa lain di Indonesia, bangsa lain ada penelitian, riset. Kita pun ada. Ada riset. Ini masalah Pak. Tapi riset mereka dengan riset kita lain metodologinya. Ada di dalam ilmu pengetahuan sama aja kan? Sama aja, iya. Riset, penelitian semua itu caranya sama. Tetapi ada masalah. Apa masalahnya? Kenapa pada bangsa semua tidak berhasil? Ini ada sebab Pak. Apa itu? Sebabnya adalah begini. Setelah pemerintah Republik Indonesia tidak memikirkan apakah nilai suatu riset itu penting atau tidak. Dia tidak ngerti. Dia hanya mengikuti pengakuan atau permintaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Permintaan juga. Dan yang meloloskan juga tidak bertanggung jawab. Yang penting kelihatannya ada riset. Yang penting ada riset. Riset dari universitas besar juga. Universitas macam-macam. Dalamnya juga ada doktor. Berderet doktornya. Doktornya. Profesor doktor berderet. Profesor ada juga. Tetapi malangnya tidak ada satupun hasil riset bangsa Indonesia yang bisa menyaingi riset orang lain. Contohnya Pak. Contohnya. Mobil. Ada risetnya juga. Tetapi menciptakan mobil, model baru, model lain luar negeri.
Betul. Katanya ada mobil Indonesia, Pak. Mobil Indonesia namanya yang terkenal itu adalah mobil SMK. SMK. Itu Pak yang terbaru. Iya, kapan risetnya itu? Ya, kapan risetnya? Katanya SMK sudah dibeli oleh pembeli 6.000 orang. Yang bicara ini tak sembarang orang, Pak. Iya. Yang bicara ini Presiden Republik Indonesia. Sangat memalukan ya. Sangat memalukan. Iya. Inilah Pak, karena semua riset ini dipermainkan. Iya. Akhirnya apa yang terjadi di Indonesia ini semuanya dianggap angin lalu. Angin lalu. Ya, gimana Pak Chandra ini? Riset di Indonesia, riset metode yang tidak pernah berhasil. Ini masalahnya apa kira-kira? Menurut ini Pak Dr. Wazri itu, karena antara lain itu riset itu pesanan, ya. Kamu ada riset, jadi pekerjaan saya, proyek saya ini ada risetnya yang penting. Dan di laporannya tuh berderet ya, nama-nama orang besar ya dari universitas besar, seolah-olah riset ini demikian hebatnya, tapi nyatanya pepesan kosong. Gimana Pak Chandra? Ya, kalau kita bicara tentang riset, ya ini memang sangat relevan sekali dan keadaan zaman sekarang ya, terutama di negara kita, Indonesia. Kan baru-baru ini Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Research yang Ibu baru, itu ya? Iya, Ibu itu baru diangkat ya. Iya. Ibu Tesla ya, Tesla atau siapa namanya, lupa saya. Oke lah. Stella ya. Kalau Tesla merek mobil. Kemarin dia mengajukan 4 pertanyaan kepada para ekonom ya pada waktu Munas Ekonom se-Indonesia. Iya. Jadi ini berkaitan dengan masalah riset juga. Oke. Jadi kelihatannya memang kedepannya nanti riset ini yang akan menjadi fokus utama daripada kementerian tersebut ya. Oke. Jadi kita sangat menghargai kalau memang arahnya akan memperbaiki kualitas riset kita, karena riset itu sangat diperlukan untuk meningkatkan inovasi, kemudian penelitian di dalam mengembangkan produk-produk yang sudah ada maupun mengembangkan produk-produk yang masih dalam tahap perencanaan tahap untuk menciptakan produk yang lebih tinggi ya. Karena kan kita tahu bahwa negara Korea, Jepang itu kan mereka maju karena mereka berhasil membuat inovasi dari produk-produk yang mereka sudah pelajari, terutama dari Amerika, Eropa ya. Tapi mereka bisa membuat produk yang lebih unggul daripada negara asalnya gitu. Itu hebatnya. Jadi mereka telah berhasil melakukan riset. Sedangkan kita sudah puluhan tahun merdeka tapi belum menghasilkan produk yang betul-betul bermutu, yang bisa dijual ke pasar internasional ya. Mengapa? Karena kualitas riset kita tuh masih sangat rendah gitu ya, dibanding dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat daripada jumlah research atau jumlah penulisan di dalam majalah-majalah atau jurnal-jurnal internasional yang akademis itu, kualitas kita maupun kuantitas research kita itu masih sangat ketinggalan dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan Filipina mungkin ya. Nah jadi kita perlu mengembangkan riset karena riset selama ini seperti tadi antara lain dibilang karena banyak pesanan ya. Pesanan itu jadi yang melakukan riset yang penting menyelesaikan pesanan research tersebut, walaupun mungkin kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus ya. Dan juga masalah yang kita hadapi, riset yang banyak kita adakan adalah oleh profesor atau oleh dokter-dokter ya, oleh student-student kita yang akan mengambil S2, S3 ya. Nah itu kelihatannya memang dipaksakan untuk membuat research karena mereka ingin mengejar pangkat, jabatan, atau efek sivil lainnya. Ya. Nah ini bukan berdasarkan minat atau pure intention untuk membuat suatu produk atau suatu riset yang akan menghasilkan produk-produk yang bermutu ya. Hanya untuk melakukan riset, hanya untuk mengumpulkan poin, kredit poin untuk
bisa meningkatkan jabatan atau karirnya. Tapi kalau kita lihat mutu riset mereka ini tidak begitu bagus. Jadi kebanyakan riset-riset kita itu yang baik dibuat oleh profesor atau oleh mahasiswa itu hanya masuk laci saja, tidak dipelajari atau dibikin sebagai dasar untuk membuat kebijakan baru di dalam pemerintahan. Jadi ini kita memang perlu meningkatkan mutu research kita. Iya, betul itu Pak Chandra. Saya juga ikut itu, melihat itu di YouTube ya, tapi saya nggak ikut langsung. Di YouTube Ibu Stella itu. Bu Stella itu antara lain menghimbau supaya swasta juga ikut lebih menggalakkan kegiatan riset. Sukar ini kalau swasta ini untuk pengembangan riset industri. Karena kita di Indonesia ini pasar, ya, bukan produsennya. Mobil-mobil itu yang melaksanakan riset apa segalanya di negaranya sana. Kita di sini, bos-bos kita di sini, ya boleh dikatakan lebih banyak untuk menjual ya, mengelolanya. Ya produk-produk mereka nggak adakan riset, malah ya mereka sembunyikan itu kan riset itu rahasia. Jadi mobil-mobil, barang elektronik, komputer, apalagi semuanya itu asing itu nggak akan melakukan riset aja di Indonesia. Jadi yang kita harapkan memang sektor pemerintah ini. Nah, masalah sektor pemerintah ini seperti Pak Chandra tadi ya, itu banyak supply driven ya. Jadi riset itu untuk kepentingan periset bukan demand driven ya, digerakkan oleh kebutuhan ya. Misalnya Menteri Keuangan ya memanggil peneliti-peneliti gimana menghadapi kebocoran-kebocoran dari pajak ya, atau Menteri PU mengatasi gimana supaya pembangunan jalan tol lebih murah, lakukan riset. Nah, itu kan demand driven dari bosnya. Nah, sedangkan kita banyak mengusulkan riset-riset itu ya untuk kepentingan kenaikan pangkat dan lain-lain lagi. Nah, jadi demikian ya kayaknya Pak Wazri yaitu antara lain yang membuat ya riset kita dengan metodologi yang tidak pernah berhasil itu antara lain disebabkan itu. Kira-kira apa lagi Pak? Kira-kira agar riset ini penting sekali ya, perlu dimotivasi agar memberikan dasar ya, selalu didengungkan policy based research ya, kebijakan yang didasarkan atas riset. Suaranya. Ya Pak, jadi suaranya prakteknya ya gimana tuh? Katanya ada menteri, Ibu Stella itu. Ibu Stella ya. Baguslah, mulai dari sini channel kita ini akan berpesan kepada wakil menteri itu. Iya, Ibu Stella. Supaya merubah sikap pemerintah selama ini. Oke, bagus sekali itu ya. Ya, pemerintah selama ini tidak mengerti apa itu riset. Oke. Hanya berkata kalau ada orang mengajukan biaya untuk riset, dia tanya, ini itu apa macam-macam aturannya, dia yang ngasih biaya Pak. Kamu minta berapa? 1 miliar. Oh, tidak cukup. Kami kasih 2 miliar. Begitu pemerintah. Iya. Yang penting adalah pemerintah ini memikirkan, bangsa kita ini memikirkan melampaui bangsa lain. Dengan otak bangsanya sendiri. Caranya adalah membuat penelitian benar-benar penelitian. Betul. Iya. Jangan hanya sekadar permintaan. Iya. Permintaan, pemerintah tidak pernah bertanya. Iya. Aturannya pemerintah ini kadang-kadang pemerintah ini asal melepas batuk di tangga. Hanya untuk sekadar berbahasa-bahasa. Sekarang ubah perangai itu. Iya. Saya perintahkan kepada para ahli bangsa Indonesia membuat penelitian atau riset. Misalnya begini Pak, buat jalan tol, riset dulu. Iya. Asal jangan buat. PSN terutama, PSN yang banyak itu risetnya juga. PSN berapa? 100. Oh iya, udah 16 PSN, 17 PSN. Satu PSN saja sudah menyusahkan pribumi. Iya. Apalagi tambah lagi. Kemana risetnya? Iya.
Apakah risetnya kepentingan pribumi? Iya. Atau kepentingan oligarki? Kepentingan aguan. Ya, aguan. Sehingga Said Didu mau ditangkap. Ya. Said Didu orang yang berjasa. Iya. Kok ditangkap? Ditangkap. Cobalah bangsa ini, Pak. Iya. Bangsa Indonesia ini serba aneh. Iya, iya. Orang yang penting diselamatkan. Iya. Orang yang perlu kita berkata terima kasih. Iya. Orang yang susah untuk berkata kritis. Iya. Itu ditangkap. Ditangkap. Bayangkan itu, Pak. Nasib riset bangsa Indonesia akan musnah di tengah jalan. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau ada kata Bapak tadi Menteri Stella. Iya, Profesor Stella. Katanya ya lulusan luar negeri ya. Iya, alumni Harvard. Harvard. Ya, alumni Harvard. Kita harap dia tidak mengikuti arah cara lama. Betul. Dia akan membuat caranya sendiri. Demi nama baik bangsa di dunia. Betul. Itu yang kita harapkan. Masa menciptakan sesuatu hanya orang kulit putih. Iya. Masa kulit tahu matang tak pernah berhasil? Iya. Ada dulu orang tahu matang Pak berhasil. Iya. Namanya Habibie. Tapi dimusuhi. Iya. Masa orang yang berhasil dimusuhi? Iya. Sayang sekali. Dimusuhi. Sedih sekali kita. Ya. Kapal terbang yang dia buat. Iya. Setelah dia tidak jadi presiden lagi, dihabiskan. Iya. Kan aneh itu. Iya. Akhirnya para ahli Indonesia pergi ke luar negeri. Iya. Menyekolahkan bangsa Indonesia, menyuruh dia bersekolah tinggi orang Indonesia, semuanya Indonesia. Iya. Setelah berhasil bekerja di Brasilia. Waduh, rugi sekali ya. Rugi sekali. Pak, pola pikir begini. Akhirnya yang bisa buat pesawat Brazil. Iya, yang ekspor pesawat Brazil. Ya, beli Indonesia. Kita beli dari Brazil. Mana itu Pak? Indonesia ini orang bertanya, 2 kali 2 berapa? Katanya 4 kurang dikit. Diakui itu. Ada 4 kurang dikit. 4 kurang dikit. Yang penting ada kata 4. Ada kata 4. Berapanya tuh? Iya. Berapa TOL-nya? Iya itu. Ini Pak Chandra, ini gimana? Apa pesan kita? Kita mengharapkan tadi Pak Waziri menyatakan gimana supaya Ibu Stella ini memberikan akses kepada kita yang berpengalaman ini supaya membuat penelitian yang selama ini boleh dikatakan nggak berhasil atau gagal dikatakan supaya lebih berhasil. Bagaimana cara kita menasihatkan Ibu Stella agar mendengar suara-suara orang yang berpengalaman ya di bidang riset seperti kita ini sehingga perencanaannya untuk perbaikan riset di Indonesia ini akan lebih baik. Gimana Pak Chandra? Ya, saya kira kita bisa mulai dari universitas ya, karena universitas itu kan banyak yang melakukan penelitian, research. Nah, seperti pengalaman saya mengajar di Malaysia, di sana para dosen itu sangat digalakkan untuk membuat penelitian atau research. Nah, jadi dosen-dosen Malaysia itu bisa mendapatkan funding atau uang, funding penting sekali itu dari Kementerian Penelitian ataupun Kementerian Pendidikan di Malaysia. Tapi itu research-nya itu harus diusulkan dulu proposalnya ke Kementerian Pendidikan untuk dievaluasi. Nah, research yang paling bagus itu akan mendapatkan funding yang cukup besar. Nah, jadi ini merupakan competition based research, jadi riset yang berdasarkan kompetisi. Nah, jadi dinilai kira-kira akan menghasilkan kredibel nggak evaluasinya? Kalau kita juga dievaluasi juga, tapi tidak tahu apakah memang kredibel atau tidak. Tapi kalau di Malaysia itu kelihatannya kredibel. Karena kalau di kita kelihatannya yang penting lolos anggarannya itu aja. Apa itu kuota? Universitas ini dapat 5 miliar, begitu masuk. Nah, udahlah susah-susah masuk aja. Di Malaysia berbeda ya kayaknya. Mungkin di Malaysia berbeda. Jadi kelihatannya kita perlu belajar dari Malaysia Dievaluasi berdasarkan hasil riset itu apakah nanti bisa masuk ke majalah-majalah atau jurnal-jurnal internasional yang bertaraf Scopus misalnya atau lebih tinggi lagi. Scopus ya nggak begitu tinggi itu. Bottomnya. Ada yang lebih tinggi lagi kan? Itu banyak yang lebih tinggi lagi itu akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi lagi juga. Penghargaan kepada dosen, kepada yang memuat penelitian tersebut ya, termasuk student ya. Nah, jadi kita harus menghargai
riset yang telah dibuat oleh para dosen atau mahasiswa itu, kalau memang mutunya lebih tinggi harus dihargai lebih tinggi lagi. Kemudian juga harus betul-betul bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Jangan itu hanya sebentar Pak, itu kompetisinya umum, nggak pakai kuota ya? Mungkin dari seluruh universitas atau dari banyak universitas dievaluasi oleh suatu badan tertentu ya, nanti dia yang mengaprovalnya. Betul. Kalau di kita di banyak universitas kita termasuk universitas negeri dan swasta itu lebih banyak kuota pemerataan. Iya, jadi universitas Indonesia misalnya dapat 5 miliar, Universitas Gajah Mada dapat 5 miliar. Universitas Papua dapat 520 juta kuota gitu bisa. Ini kalau di sana mungkin betul-betul kompetisi betul-betul kompetisi. Jadi walaupun universitas kecil, misalnya ada universitas di Papua, kebetulan ada mahasiswa atau dosennya yang hebat, dia bisa masuk kan. Jadi nggak pakai kuota. Jadi memang seharusnya berdasarkan kompetisi, artinya berdasarkan mutu riset yang akan dihasilkan. Apakah bisa diaplikasikan atau tidak? Kalau tidak bisa ya berarti riset itu gagal. Tapi kalau bisa diaplikasikan, apakah dalam bentuk kebijakan publik atau misalkan bisa diaplikasikan dalam industri misalkan, itu akan menghasilkan produk yang bermutu, yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, selain itu juga mungkin universitas bisa mengadakan hubungan dengan industri-industri. Misalkan industri perlu apa, riset apa mengenai pengembangan produk apa. Jadi kalau misalkan ITB atau IPB punya tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang itu, mereka bisa bekerja sama dengan industri-industri itu untuk menghasilkan riset dan produk yang bermutu yang berguna bagi industri tersebut dan bagi negara, karena bisa menghasilkan produk atau jasa yang akan bermanfaat. Ya gimana Pak Waziri, ada tambahan lagi? Gimana? Bangsa kita ini berjaga-jaga. Artinya, jangan menganggap sesuatu alam ini ya alam dari Nabi Adam sama. Jangan berpikir otaknya mutar. Otak misalnya menteri-menteri sekarang. Berputar otaknya. Jangan yang penting aku jadi menteri, terus terima gaji, terus mengatakan partai aku hebat. Bukan. Hidup di negeri ini, kalau dia menjabat menteri, harus berpikir menterinya. Kalau contoh Pak, di Amerika itu, satu dosen Pak, dia ini kan kantornya itu lebih besar, artinya kantornya itu satu dosen itu waktu saya lihat kira-kira 6 kali 10 meter. Dia sendiri. Di kantornya itu Pak, dia sendiri punya penuh dengan alat-alat. Nggak penting minjam. Misalnya contoh mikrobiologi, mau mikroskop apapun, yang hanya minjam yaitu mikroskop elektron. Itu baru bersama-sama. Tapi kalau mikroskop di bawah itu dia punya sendiri, diberi oleh negara. Apapun Pak. Oleh sebab itu, pemerintah ini berpikir kembali. Mau riset, mau mencipta sarjana hebat, atau mencipta sarjana 1,5 tahun jadi doktor. Main-main Pak. Doktor itu tak main-main. Dia lulus itu tidak main-main. Betul. Harus membuktikan otaknya otak doktor. Bukan otaknya kepala partai, ketua partai, terus dapat S3. Dapat doktor. Yang memalukan sekali. Universitas yang memberikan itu Pak. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Memalukan sekali profesor universitas itu. Malangnya universitas itu kategori nomor 1. Nah, tercoreng itu. Tercoreng Pak. Jadi itu istilahnya kalau dalam ekonominya itu lemon market. Jadi oleh karena ada beberapa produk jelek, produk bagusnya juga menjadi jelek. Masa presiden dijadikan korban riset? Nanti dunia ketawa Pak. Yang riset itu namanya kelinci percobaan. Tidak ada presiden dunia ini yang menjadi kelinci percobaan. Kecuali itu di negeri Bapak yang penuh negeri awang-awang. Demikian pemirsa. Kira-kira semoga bincang-bincang singkat kita ini bisa sampai ke Profesor Stella
sehingga riset kita ke depan terus membaik, ya, dan bisa mengalahkan negara tetangga kita, ya, bukan saja Malaysia, Singapura atau yang lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.